Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryan 94. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyemaian ya teman-teman. Penyemaian bibit timun. Jadi ceritanya saya ini mau menanam bibit timun. Tetapi saya tidak melalui penugalan terlebih dahulu ya teman-teman, tapi melalui penyemaian. Jadi penyemaian yang saya lakukan adalah menggunakan media potray ya teman. Sebenarnya ada beberapa media yang bisa kita lakukan untuk penyemaian, yaitu ada dengan menggunakan media polybag dan ada juga yang langsung penyemaian di tanah, dibuat seperti bedengan kayak gitu ya teman-teman, cuman ukurannya lebih kecil. Nanti bibit benihnya itu ditabur di situ. Tapi yang saya gunakan di sini adalah media potray ya teman-teman. Jadi untuk melakukan penanaman timun, alangkah lebih bagusnya kita melalui penyemaian terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kalau langsung cara ditugal, kita tidak tahu benih tersebut akan hidup atau tidak ya. Kalau kita melalui penyemaian, kita akan meminimalisir tingkat kematian yang ada di bedengan kita nanti ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, untuk saran saya ya, sebisa mungkin tanaman apapun yang jangka panjang ya teman-teman. Kalau kangkung atau bayam kayaknya nggak perlu lah untuk disemai. Jadi langsung ditabur aja, khususnya buat kangkung ya teman-teman. Tapi kalau untuk seperti cabai atau terong atau tomat, itu bagusnya di semai terlebih dahulu. Dan timun juga bagus kalau di semai, karena itulah tadi mengecilkan tingkat kematian yang ada di bedengan. Nah, jadi untuk melalui penyemaian ini, jadi saya menggunakan potray karena potray itu lebih simpel ya teman-teman, lebih simpel dan lebih enak kalau menurut saya. Karena kalau melalui polybag kita harus mengisi plastik kecil-kecil, itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Tapi kalau menggunakan potray kan tinggal ditabur saja ya. Dan medianya saya menggunakan tanah bakar ya teman-teman, karena tanah bakar juga bagus untuk penyemaian, karena disitu bisa mengurangi dan bisa mengatur pH tanah, dan tanah yang sudah dibakar itu menjadi gembur ya teman-teman. Beda dengan tanah yang benar-benar masih tanah tanpa melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Jadi ketika sudah disemai, maka tingkat tumbuhnya itu akan kelihatan ya teman-teman, akan kelihatan. Jadi nanti ketika di penanaman kita lebih enak juga teman-teman dibandingkan dengan ditugal. Kita juga tidak terlalu, mungkin tetap ada ya yang mati, walaupun enggak sebanyak dengan cara ditugal, karena ketika benih atau bibit masih biji ditugal itu banyak hama juga ya teman-teman yang menyerang, seperti contohnya semut juga salah satu faktor hama bagi benih ya teman-teman, yang suka memakan benih tersebut sehingga benih tersebut tidak bisa tumbuh dengan sempurna, bahkan sama sekali tidak tumbuh ya teman-teman. Enggak tidak sempurna lagi saja, memang tidak tumbuh. Jadi alangkah baiknya kita harus melalui penyemaian terlebih dahulu ya teman-teman, melalui penyemaian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jika ada kata-kata yang salah, saya juga minta maaf. Untuk teman-teman semua, bagikan kritikan untuk saya di kolom komentar ya teman-teman, supaya saya bisa memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.